Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang relativitas khusus, yaitu tentang kecepatan relativistik. Nah, untuk menjawab soal kecepatan relativistik, itu kalian harus mengubah soal menjadi dalam bentuk gambar, biar lebih mudah. Oke, kita cek. Pertama, sebelum masuk ke soal, biasanya di teori relativitas khusus bahwa dituliskan rumusnya V sama dengan di buku-buku, yaitu V1 plus minus V2 per 1 plus minus V1 V2 dibagi dengan C kuadrat. Nah, biasanya di sini adik-adik sering rancu kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minus. Nah, maka supaya tidak terjadi kesalahan, coba kita cek dari soal, kita rubah dulu dalam bentuk gambar. Yang pertama, sebuah pesawat yang terbang meninggalkan bumi menembakkan peluru dengan arah yang sama. Nah, jadi dari kalimat pertama kita bisa bikin gambar. Pertama di sini ada sebuah bumi, kemudian ada sebuah pesawat yang katanya terbang meninggalkan bumi. Nah, berarti arahnya ke sini. Kemudian dia juga menembakkan peluru yang arahnya sama dengan arah pesawat. Jadi sini ada peluru yang arahnya sama dengan arah pesawat. Nah, terus kita cek di sini apa yang diketahui. Jika kecepatan peluru terhadap bumi dan pesawat, nah sini ada dua, jika kecepatan peluru terhadap bumi dan pesawat masing-masing 0,75 dan 0,4 C. Artinya jika kecepatan peluru terhadap bumi, jadi yang pertama sini adalah 0,75 C. Jadi mana namanya peluru terhadap bumi? Kecepatan peluru terhadap bumi yang ini, nah namanya 0,75 C. Terus berikutnya, siapa lagi di sini yang diketahui? Dan jika kecepatan peluru terhadap pesawat, nah jadi ada dua ya, satu peluru terhadap bumi dan pesawat. Jadi terhadap buminya sudah, sekarang kita tulis terhadap pesawatnya. Terhadap pesawat katanya 0,4 C. Jadi kita tulis di sini kecepatan peluru terhadap pesawat nih 0,4 C. Maka yang ditanyakan, maka kecepatan pesawat terhadap bumi yang ditanyakan adalah nilai ini yang ditanyakan. Nah, biasanya mengacu dari rumus yang dituliskan dari buku-buku, misalkan seperti ini. Nah, yang manakah namanya V? V ini merupakan kecepatan benda terhadap bumi. Nah, jadi V ini kecepatan benda terhadap bumi. Bisa ditambahkan di catatan kalian bahwa V ini merupakan kecepatan benda terhadap bumi. Jadi ini nilainya di soal ini kebetulan 0,75. Sementara V1 dan V2 ini boleh kalian tukar-tukar. Ini boleh sebagai V1, ini boleh sebagai V1. Atau ini sebagai V2, ini juga boleh sebagai V2. Tidak dipermasalahkan. Oke. Nah, namun pada soal ini saya menganggap bahwa kecepatan pesawat terhadap bumi, saya misalkan namanya adalah V1. Sementara kecepatan peluru terhadap pesawat, saya misalkan namanya adalah V2. Otomatis yang ditanyakan dari soal ini adalah nilai V1. Kalau dari rumus kalian di sini kan mendapatkan nilai V, sementara V1-nya di sini. Dan ada dua variabel V1. Kalau menggunakan rumus ini boleh nggak? Boleh, tetapi agak susah dalam melakukan operasi perhitungan matematikanya. Maka dengan demikian, berdasarkan rumus ini saya akan rubah rumusnya menjadi lebih gampang. Kita lihat, kita asumsikan bahwa segini dari soal, kecepatan pesawat terhadap bumi namanya V1. Berarti segini V1. Berikutnya kecepatan pesawat terhadap peluru namanya V2. Jadi kalau kalian gambar, nah nih, saya gambar ulang ya, ini bumi, ini pesawat, ini benda. Saya gambar lebih kecil. Bumi terhadap pesawat namanya V1. Sementara pesawat terhadap benda namanya V2. Sementara semua ini namanya adalah V. Nah, gitu kan? Maka dari sini bisa kalian menyimpulkan segini V1, segini V2, semua ini V. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai V sama dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, jadi yang itu ya, jadi segini V1, segini V2, semua ini V. Maka dapat disimpulkan bahwa V sama dengan V1 ditambah dengan V2. Karena sini rumusnya ditambah, maka sini nanti kalian gunakan plus, ini juga gunakan plus. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Jadi setelah kalian bisa menentukan kayak gini, kapan dia plus, kapan dia min, baru gunakan yang di sini. Jadi V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Nah, tetapi kendalanya di soal kalian yang ditanyakan bukan V, tapi yang ditanyakan adalah V1. Maka dengan demikian dari rumus yang ini kita rubah dulu nih. Karena diminta V1, jadi V2-nya pindah ke sebelah. Awalnya dia positif, pindah rubah jadi negatif. Jadi V dikurang dengan V2 sama dengan V1.
Nah, jadi jika kalian diminta V1, maka rumus ini bisa kalian ganti, bisa dimodifikasi. Nah, jadi kita ganti coba bahwa yang diminta adalah V1. Jadi saya tuliskan ulang bahwa V1, kalau dimintanya V1, saya tulis aja V1 sama dengan. Nah, kalau di sini kan tadi yang atasan V sama dengan V1 plus V2. Gara-gara di sini plus, maka di sini rumusnya plus. Sekarang kalau kalian nyari V1 kan V min V2. Nah, berarti sini V min V2. Jadi V min V2. Nah, karena di sini tandanya minus, maka tanda yang di bawah ini juga ikut minus. Jadi per 1 min V kali V2. Nah, kenapa di sini V kali V2? Nah, di sini kan lihat V1 plus V2. Ini juga V1 plus V2. Nah, sini kalau V min V2, sini juga V dan V2. Nah, dibagi dengan C kuadrat. Nah, jadi ginilah caranya supaya kalian tidak menghafal rumus atau tidak bingung menghafal rumusnya. Nah, sekarang sudah seperti ini, baru masukkan dulu ke angka-angkanya. V, ini ada nilainya 0,75. Oke, kita masukkan 0,75. 0,75 C sini wajib ditulis ya, C-nya. Min V2 tadi adalah 0,4 C. Masukkan 0,4 C dibagi dengan 1 min 0,75 C dikali 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. Nah, mari kita sederhanakan. 0,75 C dikurang 0,4 C akan sama dengan 0,35 C. Nah, jadi bisa diorak-orekkan dulu yang masih belum dapat. Per 1 min. Nah, ini 0,75 C dikali dengan 0,4 C. Sama aja artinya dengan 0,3 C kuadrat per C kuadrat. Kenapa? Jadi 0,75 kali 0,4, 0,3. C dikali C kuadrat. Nah, yang masih bingung kenapa 0,75 kali 0,4 itu 0,3? Coba dicek. 0,75 bisa kalian tuliskan dengan 3/4. Nah, saya tulis ini 3/4. Nah, itu kan kemudian dikali dengan 0,4, berarti ini 0,4 C. 0,4 dengan 0,4 coret sisa 0,1. Jadi 3 kali 0,1 berarti 0,3. C kali C jadi C kuadrat. Makanya ditulisnya seperti ini. Nah, C kuadrat boleh saya coret nih habis. Jadi yang bagian atas 0,35 C dibagi 1 dikurang 0,3. 1 kurang 0,3 berarti 0,7. Jadi 0,7. Nah, 0,35 dibagi 0,7 adalah 0,5 C. Maka dengan demikian jawabannya adalah option nomor C. Oke, dengan C ini merupakan cepat ramah cahaya. Oke, silahkan dipahami dulu. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Yang mana di sini soal nomor 2. Yang mana di soal nomor 2 dikatakan bahwa pesawat A dan B bergerak mendekati bulan dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi kalian gambar dulu. Pertama sama seperti tadi gambar. Ini ada bulan. Kemudian di sini ada pesawat A. Kemudian ada pesawat B. Ini pesawat A, ini pesawat B. Terus menurut pengamat yang berada di bulan, kecepatan A dan B masing-masing 0,6 C dan 0,5 C. Oke, dia mengatakan bahwa kecepatan A menurut orang di bulan 0,6 C. Jadi kecepatan bulan dengan pesawat A itu adalah 0,6 C. Sementara kecepatan bulan dengan pesawat B itu adalah 0,5 C. Berarti ini 0,5 C. Berarti sini yang diminta berapakah nilai V yang ini? Nah, jadi saya gambarkan bahwa bebas ya. Jadi variabelnya ini di sini misalnya saya anggap nilainya adalah V gitu. Misal saya anggap ini namanya V. Nah, berarti misal A dengan ini saya anggap namanya adalah V1 gitu. Misalnya untuk VA boleh lambangnya. Jadi nggak harus pakai V1 ya, bebas pakai VA boleh. Kemudian misalnya B dengan ini saya namakan namanya adalah VB. Jadi biar gampang, sama seperti tadi soal sebelumnya, kita gambar dulu posisinya. Jadi di sini adalah ada A, tengah-tengahnya ada bulan gitu kan, ada pengamat di sini bulan. Kemudian di sini ada B. P ini pengamat ya, pengamat ini ada bulan. Nah, ini P ini pengamat.
Jadi berikutnya A ke pengamat, namanya adalah VA, kita lambangkan tadi. Sementara B ke pengamat, namanya adalah VB. Jadi segini kita lambangkan adalah VB. Nah, berarti semua ini berapa? Jadi A ke B, di sini kita anggap namanya adalah V tadi. Nah, berarti ini adalah saya lambangkan adalah V. Biar gampang. Nah, jadi di sini kan dituliskan bahwa V sama dengan, jadi segini VA, segini VB, berarti semua ini V. Nah, jadi V sama dengan VA tambah VB. Jadi VA ditambah dengan VB. Tapi ingat, di relativistis itu harus ada 1 plus, nah jadi di sini siapa? VA kali dengan VB. Jadi ingat, di sini adalah kecepatan yang ditambah di atasnya, di sini dikali. Kemudian dibagi dengan C kuadrat. Nah, sekarang setelah kayak gini baru kalian masukkan angkanya. Jadi VA-nya berapa? VA-nya 0,6C. Masukkan 0,6C. Ditambah VB-nya berapa? VB-nya 0,5C. 0,5C per 1 plus VA-nya 0,6C dikali VB-nya 0,5C per C kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 0,6C ditambah 0,5C adalah 1,1C. 1,1C per, yang bawahnya nih 1 tetap tulis ke 1. Habis itu plus ini 0,6C dikali 0,5C sama aja artinya dengan 0,3. 0,3C kuadrat, bisa ya. C kali C kuadrat bagi dengan C kuadrat. Nah, C kuadratnya boleh saya coret. Jadi 1,1C dibagi 1 ditambah 0,3 berarti 1,3. Nah, jadi kedua ruas dikalikan 10 untuk menyesuaikan dengan option. Jadi 11C per 13. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Masuk ke soal nomor 3. Jadi untuk pemahaman lebih paham, mari kita cek. Oke, soal nomor 3 ya. Dikatakan di sini bahwa pesawat antariksa meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8C. Pilot menyalakan lampu dalam pesawat tersebut. Kecepatan cahaya lampu menurut pengamat di bumi. Nah, jadi kita gambar nih. Pertama, ada bumi. Ada bumi di sini. Kemudian berikutnya ada pesawat. Itu kan ada pesawat yang katanya meninggalkan bumi. Kemudian dia menghidupkan lampu. Jadi lampu pesawat kan menerangkan ke bagian depan. Otomatis dia akan mengeluarkan cahaya. Jadi saya lambangkan dalam lambang cahaya ini ya. Nah, sini ada lambang cahaya yang ke arah depan itu dengan kecepatan C. Jadi kenapa saya tahu kecepatan C? Guys, ini kan cahaya itu memiliki kecepatan di ruang hampa yang dilambangkan dengan C. Atau C sini cepat rambat cahaya. Jadi cepat rambatnya 1C atau C saja boleh. Nah, sementara pesawatnya bergerak dengan kecepatan 0,8C. Jadi sini 0,8C. Ditanyakan berapakah katanya kecepatan cahaya lampu. Jadi cahaya lampu yang C ini menurut pengamat yang di bumi. Nah, yang ditanyakan. Saya anggap namanya ini adalah V. Ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita gambar seperti tadi. Yang cepat rambat cahaya. Jadi cepat rambat cahaya ini. Nilai cepat rambat cahaya di sini terhadap pesawat tuh kan. Ini adalah namanya. Kita anggap namanya adalah V1, boleh. Tuh, V2 juga boleh, terserah kalian. Berikutnya di sini kan dikatakan juga kecepatan 0,8C. Nah, jadi kecepatan pesawat di sini adalah terhadap bumi. Gara-gara dikatakan pesawat antariksa meninggalkan bumi dengan kecepatan. Artinya 0,8C inilah kecepatan pesawat terhadap bumi. Jadi ini yang dianggap sebagai V2. Atau ini kalian anggap sebagai V1, ini sama V2, boleh, tidak masalah. Oke, nah seperti tadi kita bikin dulu gambar biasanya. Gambar yang sederhana, berarti sini ada buminya, di sini ada pesawatnya, di sini ada cahaya gitu kan. Ada bumi, ada pesawat, ada cahaya. Bumi dengan pesawat itu katanya lambangnya adalah V2. Jadi saya tuliskan dengan V2. Berikutnya pesawat dengan cahaya, lambangnya V1. Saya tuliskan dengan lambang V1. Sementara cahaya dengan bumi, namanya adalah V. Jadi saya tuliskan di sini adalah V. Nah, berarti sama kayak tadi. Segini adalah V2. Segini adalah V1, semua di sini adalah V.
Nah, jadi bisa dituliskan bahwa rumusnya V sama dengan V1 plus V2. Yang ditanyakan V dan di sini plus. Ingat, kalau dalam relativistik harus isi per 1. Kalau di atasnya plus, jadi juga plus kecepatan yang ditambah ini. Jadi hasil kali kecepatan yang ditambahkan, jadi V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. Coba kita masukkan angkanya. V1-nya berapa? V1 kita adalah C gitu kan, kecepatan cahaya, cepat cahaya itu adalah C. Jadi walaupun tidak disebutkan di soal, kecepatan cahaya itu selalu C. Atau 1C boleh. Ditulis 1C ditambah V2 di sini adalah kecepatan pesawat terhadap buminya 0,8C. Jadi saya tulis 0,8C. Berikutnya per 1 plus V1-nya 1C, V2-nya 0,8C gitu kan, dibagi dengan C kuadrat. Oke, saya tulis sebelah. 1C ditambah 0,8C berarti 1,8C. Dibagi, berikutnya 1 tambah, nah ini 1 kali 0,8 itu 0,8, C kali C berarti C kuadrat. Berarti 0,8C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. C kuadrat habis, nah berarti ini 1,8C per 1 tambah 0,8 berarti 1,8. Ini habis coret, jadi sisanya C saja. Jadi sama dengan C. Berapakah nilai C? C tersebut 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option nomor A. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, iklan dulu sebentar. Nah, ini soal nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, jadi suatu saat radioaktif bergerak dengan kecepatan 0,2C terhadap pengamat yang diam. Nah, sini ada pengamat dulu. Saya gambar ada pengamat. Ada zat radioaktif, katanya ada zat yang bergerak, oke. Dengan kecepatan 0,2C. Jadi dia bergerak ke sini, kecepatnya 0,2C. Terus terhadap pengamat ya. Jadi terhadap pengamat, jadi yang segini berarti 0,2C. Terus inti tersebut meluruh dan mengeluarkan elektron. Katanya ada elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,5C relatif terhadap inti searah dengan arah gerakan. Nah, jadi katanya 0,5C terhadap inti, berarti terhadap zat radioaktifnya ini. Sini pecah, dia menjadi elektron. Elektron sini pecah. Nah, jadi pecah. Yang mana kecepatannya dia itu adalah 0,5. Jadi pecah searah, arahnya sama gitu tadi kan, 0,5C, yang mana 0,5C ini merupakan kecepatan elektron terhadap intinya nih, jadi terhadap ini. Nah, terus ditanyakan berapakah kecepatan elektron terhadap pengamat. Jadi ditanyakan elektron terhadap pengamat. Nah, berarti ini yang ditanyakan berapakah yang ini. Jadi seperti tadi, kita gambarkan dulu, saya misal ini adalah V1. Jadi misal ya, jadi V1, V2 itu bebas, terserah kalian aja. Ini misalkan saya V1, jadi ini V1. Berikutnya ini saya misalkan nilainya adalah V2, jadi saya misalkan V2. Berarti yang ini saya misalkan namanya adalah V. Nah, jadi kita biar lebih gampang, jadi kita bikin dulu. Ini ada pengamat, ini ada zat radioaktif. Berikutnya ada elektron. Yang mana antara pengamat dengan radioaktif itu kecepatannya V1. Berarti segini V1. Berikutnya radioaktif dengan elektron segini katanya V2. Berarti ini V2 gitu dibilang tadi. Sementara pengamat dengan elektron itu V. Berarti segini adalah V. Nah, berarti di sini kalian bisa menemukan bahwa segini V1, segini V2, semua ini V. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai V itu sama dengan, ini V ya, kecepatan. Nah nih, velocity, Jadi nilai V, jadi semua ini adalah V, itu merupakan V1 ditambah dengan V2. Jadi V sama dengan V1 tambah V2. Nah, setelah yang di sini juga sudah sesuai dengan apa yang dicari, baru kalian langsung isi per. Jadi isi per 1 plus. Kenapa plus? Karena di sini sama-sama plus. Nah, jadi sini ingat hasil kali yang dijumlah tadi berarti V1 dikali V2 per C kuadrat.
Oke, kita gambar dah sekarang. Berapa nilainya? Bahwa nilai V1 kita itu adalah 0,2C, jadi tulis 0,2 C plus nilai V2-nya berapa? 0,5C, tulis 0,5 per ini 1 plus ini 0,2C dikali V2-nya 0,5C per C kuadrat. Oke, kita lanjut hitung bahwa V sama dengan 0,2C ditambah 0,5C berarti 0,7C per, jadi tinggal tambah 0,7C per ini 1 tetap 1, habis itu plus 0,2C dikali 0,5C berarti 0,1. 0,1, ingat di sini ada C kali C berarti C kuadrat. Dibagi dengan C kuadrat, coret habis. Nah, berarti ini 0,7C per 1 ditambah 0,1 berarti 1,1. Jadi 7 dibagi kedua ruas sama-sama dikali 10 biar gampang. Berarti 0,7 kali 10 7C per 1,1 kali 10 berarti 11. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi nomor B. Kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dua pesawat A dan B masing-masing bergerak sama arah meninggalkan bumi. Jadi kita bikin ada bumi dulu. Pertama ada bumi. Bumi saya anggap namanya sebagai pengamat ya. Ada bumi, kemudian sini ada pesawat A bergerak ke arah kanan gitu ceritanya, ke kanan. Terus juga ada pesawat B sama-sama meninggalkan bumi, berarti arah ke kanan juga karena dikatakan sama arah. Di sama arah berarti ke sini ada pesawat B. Ada pesawat B. Pesawat A, kecepatannya katanya pesawat A dan B bergerak sama arah meninggalkan bumi dengan laju masing-masing. Berarti di sini kecepatan A terhadap bumi di soal itu adalah dikatakan 0,2C, sementara pesawat terhadap bumi 0,5C. Ingat ya, di sini di pertama ini A masing-masing 0,2C, artinya pesawat A terhadap bumi. Jadi saya gambarkan, berarti ini terhadap bumi, nah ini terhadap bumi. Berarti saya namakan misalnya adalah VA, kecepatan A terhadap bumi. Berikutnya dikatakan B juga terhadap bumi. Ada segini berarti ada VB. VB yang katanya juga adalah 0,5C. Maka pertanyaan, maka laju pesawat B terhadap A. Jadi yang ditanyakan, jadi sini yang ditanyakan B, pesawat B terhadap A. Jadi saya misalkan namanya adalah V. Nah, jadi kita bikin persamaan dulu bahwa ini ada pengamat, ada A, ada B. Jadi kita bikin nih, jadi ada pengamat, ada A, ada B. Kecepatan pengamat terhadap A itu namanya adalah PA, jadi kita tulis ini VA. Kemudian kecepatan A terhadap B itu namanya adalah V, A terhadap B namanya V. Jadi saya ganti pakai V. Dan terakhir itu ada kecepatan B terhadap P terhadap B. Jadi pengamat terhadap B itu VB. Jadi sini VB. Nah, maka dengan demikian dapat dirumuskan segini VA, segini V, semua ini VB. Berarti bisa dituliskan bahwa VA ditambah dengan V itu sama dengan VB. Ingat yang di soal yang ditanyakan adalah berapa nilai V kan? Nah, karena V yang ditanyakan berarti VA ini pindah ke sebelah. Awalnya dia plus, pindah ruas jadi minus. Maka dengan demikian V sama dengan VB minus VA. Nah, ingat kalau dalam kecepatan relativistik harus ada pernya. Berarti per 1, kalau di sini tandanya minus, maka sekarang juga ikut tandanya minus. Minus, jadi VB dikali dengan VA per C kuadrat. Oke, coba kita masukkan nilainya. VB, kecepatan B kita adalah 0,5C. Jadi masukkan 0,5C. Min VA, VA kita berapa? 0,2C. Nah, masuk 0,2C per 1 min VB kita adalah 0,5C. Kemudian VA kita ini saya VA ya, kok VA nih. VB kali VA. Sorry, ini VB kali VA. Saya typo tadi, sorry, VB kali VA. VB kita 0,5C sudah. Yang belum tulis VA. VA kita adalah 0,2C. Jadi kali dengan 0,2C per C kuadrat.
Jadi 0,5C dikurang 0,2C berarti 0,3C. Per, berikutnya 1 biarkan tetap 1, habis itu min 0,5C dikali 0,2C berarti 0,1. 0,5 ke 0,2 itu 0,1. C kali C berarti C kuadrat per C kuadrat. Jadi C kali C kuadrat tetap per C kuadrat. Ini boleh kalian coret habis. Jadi 0,3C per. Nah, 1 dikurang 0,1 berarti 0,9. Jadi sama kedua ruas dikali 10 biar gampang, 3/9C. Atau boleh ditulis 1/3C. 1/3 itu 0,33C. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari kecepatan relativistik. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, mari komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.